Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya hingga akhir. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kajian subuh mengambil tema Idul Kurban. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabauka fanadur mada taram. Qala ya abadis alama tumar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim minta pendapat kepada Nabi Ismail. Ya ananda Ismail, aku ayah bermimpi ingin menyembelihmu. Lalu kemudian Nabi Ismail menjawab, ya ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Allah berfirman, falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ra'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri apa yang diinginkan oleh ayahnya. Nah, mimpi itu bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, yaitu hari pikir-pikir. Jadi Nabi Ibrahim itu memikirkan tentang mimpinya itu. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim itu mimpi lagi dengan kalimat yang sama, diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Nah, dari kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim mempersiapkan diri ingin memotong Nabi Ismail di Mina. Nah, dalam perjalanan menuju Mina, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Wahai Ibrahim, kamu kan berumah tangga sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun kamu tidak dikaruniai keturunan. Nah, sekarang giliran kamu punya anak Ismail, gagah, ganteng, sudah bisa membantu kamu dalam pekerjaan, malah kamu potong. Nah, dengan ketakwaan Nabi Ibrahim, setan itu dilempar.
dengan batu. Nah, setan tidak putus asa menggoda Nabi Ibrahim tidak berhasil. Setan menggoda istrinya yaitu Siti Hajar. Hai Siti Hajar, kamu tahu nggak Ibrahim dibawa kemana itu sama Ismail dibawa kemana itu sama Nabi Ibrahim? Itu mau disembelih itu. Dengan ketakwaan Siti Hajar juga setan dilempar dengan batu kena. Kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak berhasil digoda oleh setan. Setan tidak putus asa, masih tetap menggoda Ismail. Ismail, kamu tahu gak mau dibawa kemana sama ayahmu? Kamu mau disembelih itu. Karena dengan ketakwaan Nabi Ismail, maka setan itu juga dilempar dengan batu. Makanya di dalam penyembelihan ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Allah berfirman, Inna hadza labala'ul mubin wa fadainahu bidikhin adim. Sungguh memang ini ujiannya amat berat bagi Nabi Ibrahim. Nah, dengan ujian itu Nabi Ibrahim mau melaksanakan penyembelihan di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Nah, sebelum Ismail itu disembelih oleh ayahnya, Nabi Ismail minta kepada ya ayahanda, sebelum engkau menyembelihku, asalah pisau yang paling tajam sehingga aku tidak merasakan sakit yang berlebihan. Kemudian permintaan yang kedua, ya ayahanda, ikatlah tangan dan kakiku yang erat-erat sehingga engkau sembelih tidak meronta-ronta. Dan permintaanku yang ketiga yaitu bajuku yang paling luar ini, sebelum engkau sembelih nanti tolong berikan kepada ibuku sebagai tanda bukti anak kepada ibunya. Kemudian pakaianku yang lain nanti buat kain kafan setelah engkau menyembelih saya. Kemudian mau pelaksanaan disembelih itu, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fadainahu bidakhin adim. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Ismail supaya tidak dipotong dengan sesembelihan yang besar. Kemudian malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab juga dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, diganti oleh Allah yaitu sembelihan yang besar yaitu domba. Kemudian Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim, kadzalika nahjil muhsinin. Dan kejadian ini Allah akan abadikan untuk Ibrahim, untuk orang-orang yang akan datang. Dan Nabi Ibrahim selamat dan sejahtera. Karena kebahagiaan Nabi Ibrahim tidak jadi dipotong Ismail, makanya ini merupakan kebahagiaan bagi Nabi Ibrahim, bagi Nabi Ismail dan Siti Hajar, karena penyembelihan Nabi Ismail tidak jadi diganti dengan domba atau kambing. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak. Laksanakan sholat dan berkorbanlah untuk pendekatan kepada Allah. Jadi Idul Kurban ini memang diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang diluaskan rezeki. Nah, Rasulullah bersabda,
Man kana lahu sa'atun walam yudoha fala yaqrabana musolana. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tidak mau berkorban, jangan sekali-sekali dekat dengan tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi maksudnya daripada hadis ini, barang siapa, itu sifatnya universal. Bisa orang beriman laki-laki, bisa orang beriman perempuan, bisa orang beriman jarak menengah, jarak dekat maupun jarak jauh. Ini dengan panggilan saja, barang siapa. Seolah-olah Rasul itu bicara dengan kita, bahwa kita itu kalau diberi keluasan rezeki oleh Allah, diperintahkan untuk berkorban. Nah, berkorban juga ada kriterianya, yaitu binatang yang sehat, yang gemuk. Nah, itu ya untuk berkorban. Memang daging korban itu tidak akan, daging dan darah tidak sampai kepada, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan di sini karena kita menjalankan perintah Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa bisatal hasanatam kuha wa khalqin nas bi khalqin hasan. Rasulullah bersabda, bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, takwa di sini pertama kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Nah, takwa berikutnya ialah kita berusaha untuk tidak jadi kita berusaha menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, interaksi yang ketiga ini interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan alam. Khususnya di Idul Kurban ini interaksi manusia dengan manusia, seperti hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga, hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan kita dengan ini interaksi manusia dengan manusia. Nah, berkenaan dengan Idul Kurban ini interaksi dengan binatang, yaitu dalam penyembelihan binatang kan kita berinteraksi dengan binatang. Makanya kalau kita mau berkorban itu carilah yang gemuk, carilah yang cakep. Dan binatang ini pada waktu dipotong yang pertama pisaunya harus tajam, kita ikat kerat-kerat sesuai dengan apa yang diminta Nabi Ismail pada Nabi Ibrahim. Nah, dari sisi interaksi dengan manusia itu, daging korban ini kan nanti akan dibagikan kepada kaum duafa, orang miskin, dan orang non muslim pun juga bisa menerima daging korban ini karena ini bagian dari sedekah. Jadi orang non muslim pun bisa menerima daging korban ini. Nah, mudah-mudahan yang berkenaan dengan tausiah yang Idul Adha ini, pertama kita bisa mengambil pelajaran, yaitu pertama kita takwa kepada Allah, kedua Idul Kurban itu menjadi wasilah pendekatan diri kita pada Allah, dan yang ketiga kita menjaga interaksi manusia dengan manusia, karena khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan tausiah singkat ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.